Sekarang ini banyak banget perusahaan yang bikin interview secara online, di mana ini ngemudahin interviewer, termasuk kita juga nih sebagai calon karyawan. Kita nggak perlu izin cuti atau izin sakit ke kantor tempat kerja kita sekarang. Walaupun jadi lebih mudah, namun interview secara online jangan disepelein juga. Tetap harus serius. Dan selain poin-poin yang udah gua share sebelumnya di part 1 tentang kesalahan yang sering terjadi saat interview, yang bisa bikin lo nggak lolos interview kerja, kali ini gue akan share kesalahan yang sering banget terjadi saat interview kerja secara online. Dan kalau lo belum tonton part 1, tonton dulu part 1-nya ya dengan klik link di deskripsi. Serta tonton video ini sampai akhir, karena di video ini gue juga akan jelasin cara ngatasin kalau lo udah terlanjur atau nggak sengaja ngelakuin kesalahan-kesalahan saat interview. Dan di akhir video gue akan bagi-bagi giveaway, so tonton sampai akhir ya. Dan langsung aja, ini kesalahan yang sering terjadi dan mesti lo hindarin saat interview kerja secara online. Pertama, lo nggak mastiin jaringan internet yang lo pakai, dan ini bisa banget berakibat fatal. Di mana interview online ini sangat bertumpu pada jaringan internet. Jika sinyalnya rendah, maka suara lo nggak akan jernih, dan video lo pun akan putus-putus. Terlebih ya amit-amit jika jaringannya putus, maka habislah sudah interview lo. Dan kalau bisa tersambung kembali, ya kadang mood interviewer pun akan berubah jadi jelek. Oleh sebab itu, pastiin jaringan lo udah stabil sebelum interview. Dan kalau bisa, siapin jaringan cadangan. Ya bisa menggunakan handphone lo jika terjadi masalah pada jaringan utama. Kedua, lo berada di tempat yang gelap dan latar yang jelek, termasuk lingkungan yang bising. Sebelum interview online, pastiin lo udah mencari lokasi yang kondusif, di mana pencahayaan yang baik dan terhindar dari suara-suara mengganggu, seperti suara musik, bising kendaraan, atau suara percakapan orang yang ada di luar lokasi atau di luar kamar lo interview. Jika lo berada di rumah, sampaikan pada seluruh anggota keluarga kalau lo akan ada interview. Sehingga semua anggota keluarga udah tahu dan nggak ganggu lo saat interview. Kan nggak lucu kalau lo dipanggil orang tua saat lo lagi jawab pertanyaan interview. Karena pencahayaan yang jelek dan lingkungan yang bising akan bikin konsentrasi lo terganggu saat mendengarkan dan menjawab pertanyaan interviewer. Termasuk juga interviewer nggak akan nyaman dengan suara-suara dan tampilan lo di layar mereka. Jika misal nih terjadi, minta izin sebentar ke interviewer. Pastiin lo udah nyelesain masalahnya dan segera kembali ke sesi interview. Ketiga, lo terlihat mencontek jawaban. Nah, ini salah satu yang bikin interview online lebih mudah nih dibanding interview offline. Yaitu dengan interview online, kita bisa interview sambil ngelihat contekan nih. Tapi gue sendiri nggak ngerekomendasi ini nih. Walaupun memang kadang ya nggak ada aturan dari interviewer juga. Tetapi secara konsentrasi dengan ngelihat contekan akan ngeboyarin konsentrasi lo. Lo bayangin aja nih, interviewer lagi nanya dan kita dengar melalui telinga nih. Lalu mata ngelihat layar dan lo tambah lagi dengan contekan. Pastinya hal ini akan bikin konsentrasi lo buyar banget. Dan kadang jawaban yang kita berikan nih nggak akan sesuai dengan poin-poin yang ditanya recruiter atau interviewer. Karena kita sibuk merhatiin contekan dibandingkan ngedengerin interviewer. Baiknya contekan ini nggak dibawa saat interview. Tetapi boleh aja lo gunain sebelum interview sebagai persiapan interview. Keempat, lo nggak mastiin perangkat, platform termasuk suara dan video sebelum interview. Dan ini bahaya banget. Bisa bikin interview nggak berjalan lancar. Karena jika ada trouble, lo masih bingung memperbaikinya. Sebelum interview pastiin perangkat yang lo gunain udah berfungsi dengan baik. Seperti kamera, mikrofon, laptop atau handphone, termasuk juga kondisi baterai perangkat lo. Selanjutnya adalah pastiin lo udah menguasai atau minimal paham platform yang digunain. Apakah misalkan itu Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, atau platform-platform yang lainnya. Terakhir, pastiin suara dan video lo udah berjalan lancar. Sehingga saat interview lo juga udah dapat lo lalui dengan aman dan lancar. Nah, itu dia kesalahan-kesalahan kecil yang wajib lo hindari saat interview, baik itu interview offline atau online. Untuk lebih mempermudahnya, berikut gua tampilin rekapannya.
Nah, yang namanya kesalahan ini kan kadang susah dihindari ya. Kita udah usaha untuk belajar dan latihan, tapi masih kejadian. Gimana dong? Nah, ini yang perlu lo lakuin jika saat interview kerja terjadi kesalahan. Supaya interviewer tetap ngelihat lo sebagai kandidat yang potensial untuk diterima kerja. Pertama, yang perlu lo lakuin adalah lo harus sadar terlebih dahulu jika lo melakukan kesalahan. Yang kedua, tetap tenang dan jangan panik. Karena semakin lo panik, akan semakin nggak kekontrol apa yang lo lakuin. Jadi tenang aja dulu. Ketiga, minta maaf pada interviewer. Mau kesalahannya karena lo atau karena hal lain, seperti misalkan kesalahan-kesalahan teknis dan yang lainnya, tetap minta maaf aja dulu. Karena dengan lo minta maaf, setidaknya akan memperbaiki situasi interview lo. Yang keempat, setelah lo minta maaf, tetap fokus pada value dan kompetensi yang lo tawarkan pada perusahaan. Karena secara prinsip, interviewer akan milih karyawan sesuai kebutuhan kompetensi perusahaan. Nah, perlihatkan pada interviewer kalau lo memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Kelima, setelah sesi interview berakhir, sampaikan terima kasih pada interviewer karena ini akan menyeimbangkan kesalahan-kesalahan yang lo udah lakuin sebelumnya. Yang keenam, belajarlah dari kesalahan dan terus latihan untuk mengantisipasi supaya nggak kejadian lagi nih kesalahan-kesalahan tadi. Dan yang terakhir, jangan terlalu dipikirin dan move on. Lamar perusahaan yang lain. Yakinlah kalau misal lo nggak lolos interview ini, berarti memang perusahaan tersebut yang nggak baik buat lo. Dan Tuhan sedang nyiapin perusahaan yang terbaik buat lo nanti. Dan jangan terpaku pada kegagalan lo. Tetap lamar perusahaan lain. Karena kita nggak tahu nih, perusahaan mana yang akan nerima lo sebagai karyawan. Nah, itu dia cara ngatasin kesalahan jika lo ngelakuin kesalahan saat interview kerja. Interview nggak hanya bisa dipersiapkan dengan belajar aja, tapi juga latihan. Dengan latihan akan semakin memperlancar dan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tadi udah gua sampaikan. Sesuai yang udah gua sampaikan di awal video, kalau gua akan bagi-bagi giveaway. Apa nih giveaway-nya? Gua akan bantu lo untuk bikin skrip interview kerja yang bisa lo terapin di interview HR atau user dengan pertanyaan-pertanyaan umum serta pertanyaan-pertanyaan spesifik sesuai dengan lowongan kerja yang lo lamar. Dan dijawab menggunakan metode STAR, Situation, Task, Action, dan Result. Dengan satu sesi diskusi online langsung dengan gua pribadi. Dan cara dapetinnya gimana? Mudah aja. Lo bisa beli nasi bungkus atau nasi kotak bebas nih. Yang penting makanan berat sejumlah minimal 3 nasi kotak atau nasi bungkus. Terus lo bagiin ke orang-orang yang membutuhkan. Dan jangan lupa dokumentasiin. Sebagai bukti kalau lo udah ngelakuin. Dokumentasinya tetap sopan dan menghargai orang-orang yang menerimanya ya. Jadi nggak masalah jika lo hanya dokumentasiin setelah lo bagiin atau hanya struknya aja. Terus kirimin bukti dokumentasinya termasuk dengan CV lo. Dan juga link lowongan kerja yang akan lo lamar ke email rahimisnanalhilman@gmail.com. Giveaway ini hanya berlaku hingga 30 April 2024. Terima kasih telah nonton video ini. Gua doain semoga interview lo semuanya lancar, sukses, dan lolos. Serta lo diterima di perusahaan terbaik yang lo idam-idamkan. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan komen di kolom komentar. Atau lo juga bisa DM gua via Instagram, TikTok, atau LinkedIn. Sampai jumpa.